Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman Cordoba 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada sahur kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kultum sahur yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kalam Allah, surat cinta dari Allah. Maka kalau tanda seseorang ini cinta kepada Allah, maka seharusnya dia senantiasa membaca Al-Quran, membaca surat cinta dari kekasihnya. Maka dari itu, agar kita lebih semangat di dalam membaca Al-Quran, terlebih menghafalnya, maka kita perlu mengetahui daripada keutamaan membaca Al-Quran. Baik, sebelum saya akan menyampaikan daripada keutamaan membaca Al-Quran, saya akan tamsilkan atau umpamakan dengan perihal yang lain. Kita contohkan, seseorang ingin kerja, dia kerja di satu tempat. Kenapa dia bisa semangat? Karena akan ada ia dapatkan ketika di akhir bulan, yaitu apa? Gaji. Karena sebab gaji yang akan dia dapatkan, maka setiap hari dia terus datang untuk kerja. Begitupun kalau kita mengetahui daripada keutamaan membaca Al-Quran, insya Allah bisa menjadi penyemangat diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, penting diperhatikan. Keutamaan pertama yang Ustadz akan jelaskan ialah satu huruf yang kita baca, maka Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa memberikan pahala sesuai yang Dia kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah akan memberikan, melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Maka bagaimana setiap huruf kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Sudah berapa kebaikan yang Allah berikan? Maka bagaimana kalau kita baca setiap hari 1 halaman? Berapa huruf yang telah kita baca dan berapa lipat pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Maka dari itu, bagaimana kita senantiasa melazimkan senantiasa untuk terus membaca Al-Quran dan terlebih mentadaburinya. Kemudian keuntungan yang kedua. Apa keuntungan yang kedua? Dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Jadi orang yang selalu baca Al-Quran itu akan diberikan ketenangan jiwa. Maka ada satu cerita. Ada seseorang bertanya kepada orang yang solih, berapa banyak aku harus baca Quran setiap hari? Sebanyak bahagia yang kamu inginkan. Jadi kalau semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan senantiasa bahagia, akan terus tenang. Bahkan dalam Al-Quran Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Membaca Al-Quran itu salah satu daripada zikir. Makanya Al-Quran itu memberikan ketenangan kepada setiap yang membacanya. Kemudian keuntungan yang ketiga, teman-teman perhatikan,
Tadi keuntungan pertama, 1 huruf dilipat gandakan 10 kebaikan, bahkan Allah melipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Yang kedua, mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Yang ketiga, ialah menjadi penerang di alam kubur. Perlu kita ketahui teman-teman, kubur itu merupakan daripada persinggahan pertama. Jika dikubur itu selamat, maka di pos-pos selanjutnya dia akan selamat. Namun jika dikubur persinggahan alam kubur pertama dia tidak selamat, maka di sananya dia akan kesusahan, kesulitan. Maka orang yang senantiasa menjaga, senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini bisa menjadi penerang di alam kubur. Yang kita ketahui, mungkin kita pernah melihat nenek kita yang sudah tiada, atau mungkin paman kita atau orang lain yang pernah kita lihat bahwa dikubur dia sendiri di kegelapan dan tidak ada yang menemani. Namun ketika di alam kubur tidak ada yang akan menemani, maka salah satu amal solih yang akan menemani adalah Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, kita lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam membaca Al-Quran, terlebih menghafal Al-Quran. Karena ada satu makalah perkataan, Al-Quran itu turun kepada setiap hati, namun akan menetap kepada hati yang siap. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan, memberikan kemudahan di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan ini, untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, mentadaburnya, dan mengamalkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Maka kita akan membahas lagi di pertemuan berikutnya tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.